Alkisah di negeri 1001 malam, ada unta yang dapat berbicara dengan manusia. Unta tersebut adalah milik tokoh cerdik yang amat terkenal saat itu, yakni Tuan Jambul alias Abu Nawas. Julukan Tuan Jambul ini disematkan karena kebiasaan Abu Nawas yang suka memotong rambutnya dengan model jambul. Pada suatu hari, Abu Nawas mengajak untanya untuk pergi mengembara. Setelah berpamitan terlebih dahulu kepada istrinya, berangkatlah ia dengan si unta lengkap dengan perbekalannya. Mulailah ia menyusuri gurun pasir yang sangat gersang dan panas sekali di siang hari. Dan apabila malam tiba, dingin yang amat luar biasa bisa menusuk sampai ke tulang. Perjalanan yang cukup jauh membuat Abu Nawas dan untanya merasa sangat kelelahan. Di bawah mentari dekat pohon kaktus, mereka berdialog. "Tuan, apakah perjalanan kita masih jauh?" tanya sang unta. "Iya, kita harus melewati 2 gurun pasir lagi. Setelah itu, kita baru akan tiba di sebuah desa terdekat. Setelah sampai di desa itu, kita baru bisa beristirahat lebih lama di sebuah penginapan yang aman dan nyaman," jawab Abu Nawas. Setelah beberapa saat mereka beristirahat, keduanya mulai melanjutkan perjalanan kembali. Siang sudah berubah menjadi gelap, tanda malam telah tiba. Abu Nawas pun menghentikan perjalanannya untuk sementara. Ia mendirikan sebuah tenda untuk berteduh dan tidur sepanjang malam itu. Tapi malang bagi si unta. Ia tak diizinkan oleh majikannya tidur di dalam tenda, karena tendanya memang teramat kecil untuk mereka berdua. Abu Nawas di dalam tenda tidur dengan nyenyaknya. Sementara unta tidak bisa tidur lantaran kedinginan. Ia mulai berpikir kalau terus begini pasti dia esok akan sakit dan tak bisa melanjutkan perjalanan. Tengah malam si unta membangunkan majikannya dan berkata, "Tuan, saya kedinginan. Izinkan saya menitipkan ujung kaki saya masuk ke dalam tenda," pinta sang unta. Abu Nawas pun merasa tidak berkeberatan karena ujung kaki itu tidak akan mengganggu tidurnya. Setelah 1 jam, si unta berkata lagi, "Tuan, saya kedinginan. Izinkan saya memasukkan kaki depan saya ke dalam tenda agar besok saya kuat berjalan membawa Tuan di atas punggung saya," pinta unta itu lagi. Benar juga, pikir Abu Nawas dalam hati. Dan Abu Nawas akhirnya mengizinkannya. Setelah 1 jam, si unta berkata kembali, "Tuan, hidung saya mulai berair. Besok saya akan sakit dan tidak bisa membawa Tuan di atas punggung saya. Izinkan kepala saya berada di dalam tenda," pinta sang unta dengan nada mengiba. Demikianlah jam demi jam berlalu hingga akhirnya Abu Nawas tak menyadari jika sekarang dirinya telah tidur di luar tenda. Ia pun merasa menggigil kedinginan. Sampai paginya ia baru menyadari jika dirinya tidur di luar. Melihat untanya masih nyenyak di dalam tenda, Abu Nawas pun membangunkannya dan menanyainya kenapa ia bisa tidur di luar sementara untanya malah di dalam tenda. Unta pun bangun, ia tersenyum sambil menggosok-gosok matanya. Dijawabnya pertanyaan Abu Nawas tadi dengan santai. "Saya kan tidak mengusir Tuan. Saya sudah meminta izin terlebih dahulu kepada Tuan. Tuan juga memperbolehkan anggota tubuh saya masuk ke dalam tenda. Ini saya lakukan agar hari ini saya kuat menggendong Tuan di atas punggung saya untuk melanjutkan perjalanan." Sambil bersin-bersin, Abu Nawas pun berkata, "Kau memang benar-benar unta yang cerdik. Aku yang biasa dikenal orang paling cerdik ternyata masih bisa kau kalahkan," ucap Abu Nawas. Si unta pun menjawab dengan merendah, "Saya begini kan karena berguru pada Tuan," jawab sang unta.